Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini ketemu lagi dengan Pak Deni ya. Namun pada pagi hari ini kita akan belajar prakarya nih. Nah, di pertemuan pagi hari ini kita masih membahas bab yang kedua ya, yaitu tentang teknologi konstruksi miniatur jembatan. Pada pagi hari ini submateri yang akan kita bahas adalah jenis-jenis jembatan. Namun seperti biasa, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat selalu. Amin. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita langsung masuk pada slide yang kedua ya. Jenis-jenis jembatan. Nah, jenis-jenis jembatan yang akan kita bahas pada pagi hari ini itu berdasarkan bahan bangunan utamanya nih. Jadi berdasarkan bahan-bahan yang digunakannya nih, bahan utamanya ya. Yang pertama ada jembatan kayu ya. Yang kedua ada jembatan batu. Yang ketiga ada jembatan batu bata. Yang keempat ada jembatan beton bertulang. Yang kelima ada jembatan baja. Dan yang terakhir atau yang keenam ada jembatan komposit. Nah, ini yang akan kita bahas nih pada pagi hari ini. Kita akan bahas satu persatu ya. Oke, kita masuk slide berikutnya, yaitu jembatan kayu. Apa itu jembatan kayu? Jembatan kayu merupakan jembatan yang berbahan kayu. Jembatan ini biasanya mempunyai panjang relatif pendek ya, dengan beban yang diterima relatif ringan. Meskipun terlihat sederhana, proses pembuatan struktur jembatan kayu harus memperhatikan dan mempertimbangkan ilmu gaya atau mekanika agar jembatan yang dibuat menjadi lebih kokoh. Pada ini tampilkan berikut nih jembatan kayu itu seperti apa. Nah, jembatan kayu bentuknya seperti ini ya. Mungkin kalau anak-anak yang tinggal di daerah kota, jembatan seperti ini biasanya ditemui di tempat wisata ya. Tapi kalau di daerah kampung masih banyak nih anak-anak jembatan kayu yang bentuknya seperti ini. Oke, next yang kedua ada jembatan batu dan batu bata ya. Nah, jembatan batu dan batu bata pada ini digabungkan menjadi satu karena bahan-bahannya pada dasarnya mereka sama ya. Lalu apa sih pengertian jembatan batu dan batu bata itu? Oke, kita masuk. Jembatan pasangan batu dan batu bata merupakan jembatan yang konstruksi utamanya terbuat dari batu dan bata. Untuk membuat jembatan dengan batu dan batu bata, konstruksi jembatan umumnya dibuat melengkung. Namun sayangnya seiring perkembangan zaman, jembatan ini sudah tidak digunakan lagi ya, atau jarang dibuat nih jembatan yang berbahan dari batu dan batu bata ya, karena kebutuhannya sekarang udah beralih gitu. Lalu seperti apa nih tampilan dari jembatan batu dan batu bata? Berikut pada ditampilkan contoh jembatannya. Nah, bentuknya seperti ini nih ya. Sekarang kita udah jarang sekali jumpai ya, di Indonesia mungkin udah jarang sekali nih. Kalau misalkan ada pun itu biasanya peninggalan-peninggalan pada masa penjajahan Belanda nih. Ada yang jembatan seperti ini di Jakarta, ada nih banyak ya. Masih lumayan banyak dan masih bisa dimanfaatkan. Oke, yang ketiga ada jembatan beton bertulang dan beton praktekan. Apa sih jembatan beton bertulang itu? Jembatan ini biasanya digunakan untuk bentang jembatan yang pendek nih. Awalnya dibuat pendek nih. Namun seiring dengan perkembangan zaman ditemukan beton praktekan. Adanya beton praktekan ini memungkinkan bentang jembatan yang panjang dapat dibuat dengan mudah ya. Lalu seperti apa nih tampilannya? Nih jembatannya. Seperti ini ya.
Ini dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, jembatan-jembatan seperti ini udah tidak mustahil lagi ya dibangun di atas permukaan air laut. Oke, masuk yang keempat, ada jembatan baja ya. Apa itu jembatan baja? Jembatan ini berbahan dasar baja ya, sebagai bahan konstruksi utamanya. Jembatan ini umumnya digunakan untuk jembatan dengan bentang yang panjang dengan beban yang diterima cukup besar. Seperti halnya beton praktikan, penggunaan jembatan baja banyak digunakan dan bentuknya lebih bervariasi. Karena dengan jembatan baja, bentang yang panjang, biaya yang harus dikeluarkan menjadi lebih sedikit. Nah, seperti apa nih tampilan jembatan baja nih Pak Dini tampilkan. Nah, seperti ini nih ya. Di daerahnya Pak Dini juga ada nih jembatan yang seperti ini. Namun diperuntukannya untuk kendaraan-kendaraan kecil aja nih ya, karena melewati sungai yang lumayan panjang nih. Kalau di daerah Pak Dini masih seperti itu ya. Ini jembatan baja bentuknya seperti gambar yang Pak Dini tampilkan. Oke, masuk yang kelima atau yang terakhir, ada jembatan komposit ya. Apa itu jembatan komposit? Jembatan komposit merupakan sebuah jembatan yang dibuat dari perpaduan dua bahan yang sama ya, ataupun berbeda dengan mempertimbangkan sifat kedua bahan tersebut sehingga dihasilkan struktur jembatan yang lebih kuat gitu. Nah, kalau jembatan komposit ini biasanya perpaduan ya, dengan bahan yang sama atau bahan yang berbeda. Intinya agar menghasilkan jembatan dengan konstruksi yang lebih kuat. Contohnya seperti apa nih jembatan komposit? Nah, seperti ini nih, ini jembatan komposit ya. Kalau kita lihat di situ ada menggunakan betonnya, ya, ada menggunakan bajanya juga nih kalau kita perhatikan ya, secara seksama nih dari gambarnya. Jadi perpaduan nih jembatan kompositnya. Oke, untuk hari ini materinya cukup seperti ini ya. Nah, kita masuk pada tugas pada hari ini nih. Tugasnya apa sih hari ini? Gampang ya. Tugas kalian hari ini itu cuma mengamati dan coba melaporkan. Nah, apa aja nih tugasnya? Nah, kita akan bahas nih tugas untuk pada pagi hari ini. Yang pertama, amatilah teknologi konstruksi jembatan yang ada di Indonesia. Nah, kalian nanti bisa searching nih lewat Google ya. Atau bisa searching, cari nih referensi jembatan-jembatan yang ada di Indonesia. Kalian amati aja nih, kira-kira jembatan yang kalian dapat itu konstruksinya yang dipakai apa nih gitu ya. Nah, pertama amati nih. Yang selanjutnya setelah kalian amati, tuliskan nama-nama jembatannya. Kalian tuliskan nih nama-nama jembatan yang udah kalian searching di Google, kalian lihat foto-fotonya di situ. Kalian tulis nih nama jembatannya apa. Lalu udah ditulis nama jembatannya, selanjutnya kalian kelompokkan nih jenis-jenis jembatannya berdasarkan bahan bangunannya nih dan berikan alasannya. Nah, kalau udah 3 seperti ini, gimana nih cara melaporkan atau mengumpulkan tugasnya ke Pak Denny? Nah, kalian tampilkan bentuknya dalam bentuk tabel sebagai berikut ya. Kasih nama kelas ya. Ada nomor, nama jembatan, jenis jembatan dan alasannya. Nah, Pak Denny kasih contoh nih. Misalkan Pak Dini ambil jembatan Suramadu ya. Nah, kalian coba kasih nama jembatan Suramadu, jenis jembatannya apa nih? Apakah dia jembatan kayu, jembatan beton, atau jembatan baja, atau jembatan komposit? Nah, kalau udah kalian kasih alasannya nih. Misalkan kalian taruhlah jembatan Suramadu itu ternyata termasuknya jenis jembatan komposit ya. Nah, kalian kasih alasannya nih. Nah, karena di jembatan Suramadu itu perpaduan baja dan beton, misalkan seperti itu. Nah, cukup tuliskan seperti itu. Kalau udah, kalian tulis di buku, kalian foto dan upload di link tugas yang nanti Pak Dini akan share di grup WA kalian masing-masing. Cukup mudah ya tugas hari ini. Kerjakan dengan baik. Dan Pak Dini harap ke kalian dalam mengerjakan tugas-tugas yang Pak Dini berikan itu, kerjakan dengan sebaik mungkin dan sejujur mungkin ya. Tuh. Oke, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Pak Dini ucapkan terima kasih yang udah mau memperhatikan ya. Ada beberapa pesan buat Pak Dini.
buat Pak Denny, buat kalian ya. Yang pertama, dalam kondisi seperti ini Pak Denny harapkan kalian tetap jaga sholat 5 waktunya ya. Kita jaga bersama-sama nih, jaga sholat 5 waktu kita. Semoga dengan menjaga sholat 5 waktu kita selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan lupa ya, tetap berbakti kepada orang tua. Turuti apa nasihat orang tua ya. Bersyukur kalian masih bisa melihat senyum orang tua kalian masih diberi kesehatan. Dampingi mereka, bantu mereka ya semampu kalian. Manfaatkan itu dengan baik. Yang ketiga, tetap semangat belajar ya, yakin, tetap optimis bahwa cita-cita kalian masih panjang. Jangan tergiur untuk selalu main ya. Karena kita itu sebenarnya tidak libur sekolah nih, kita masih sekolah seperti biasa. Bedanya kita belajarnya dari rumah gitu aja. Jadi jangan sampai pagi-pagi kalian malah main bukan malah belajar ya. Cukup itu pesan dari Pak Denny. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan secepatnya kita bisa belajar seperti biasa ya. Kita bisa ketemu di sekolah, kita bisa bertatap muka ya, kita bisa bersilaturahmi secara langsung. Cukup sekian untuk pagi hari ini. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.